fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi 15 abad yang lalu ya, itu Al-Quran sudah turun memberitahu bahwa hitungan jumlah bulan itu menurut Allah 12 bulan. Dan itu ketetapan Allah semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Sekarang sudah abad 21 ya. Tidak ada kalender yang dibuat manusia itu 13 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Semua kalender yang dibuat manusia 12 bulan. Yang 13 itu hanya gaji 13 namanya, atau THR. Silahkan lihat mulai kalender yang paling tua, kalender suku Maya ya. Kemudian ada kalendernya orang-orang Mesir. Kemudian kalender India. Kalau di Indonesia sendiri kita mengenal ada kalender Masehi yang dipakai dalam kehidupan bernegara berbangsa. Ada kalender Hijriah yang kita pakai dalam beribadah ya. Menentukan kapan kita melakukan Ramadannya, kapan puasa Ramadan, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, itu kalender Hijriah. Di Jawa ada kalender Jawa, ada kalender Saka di Hindu, ya. Semua kalender-kalender ini, kalender Jepang ada juga, kalender Cina ada juga, 12 bulan. Seandainya ada manusia menemukan 13 bulan 1 tahun, ini pertaruhan besar bagi Al-Quran. Ini kedahsyatan Al-Quran. Al-Quran memberi statement bahwa inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu 12 bulan. Ini sudah ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Di antara 12 bulan itu Allah kemudian menetapkan di dalam kalender kita yang kita kenal dengan kalender Qamariyah ya, itu Ramadan sebagai bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa. Manusia yang menemukan kalender ini menggunakan peredaran benda-benda langit. Tidak ada suku-suku bangsa di muka bumi ini yang menemukan kalender tanpa menggunakan peredaran benda-benda langit. Maka dikenal 2 sistem kalender. Satu sistem Syamsiah, menggunakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Satu adalah Qamariyah, yang menggunakan peredaran daripada bulan mengelilingi bumi. 2 sistem ini, dan ini Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Kita bisa baca misalnya dalam surah Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kemudian dalam surah Yunus juga ayat 5. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sininan wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Coba lihat ayat ini, Allah menyebut as-syamsu diya'an, matahari bersinar ya. Wal qamara nuran, dan bulan itu nur. Dia tidak bersinar, dia bercahaya. Ilmu pengetahuan baru belakangan ngerti bahwa ternyata yang punya sinar itu hanya matahari. Bumi, Merkurius, Venus, planet-planet lain itu gelap kalau tidak ada matahari. Seperti sekarang kita gelap karena mataharinya sedang berada di belahan bumi lain. Demikian bulan itu akan gelap kalau tidak ada matahari. Bulan bercahaya kena sinar matahari. Al-Quran 15 abad yang lalu sudah menggunakan istilah yang luar biasa, asy-syamsu diya'an wal qamara nuran. Dan semua ini Allah jadikan untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi jemaah, tanpa adanya pergerakan benda-benda langit dan kuasa Allah, kita tidak ketemu Ramadan. Jadi kita ketemu Ramadan ini sebagai bukti daripada kebesaran dan keagungan Allah. Maka mari kita syukuri kehadiran Ramadan yang agung ini. Siapa yang mengagungkan Ramadan ini? Tentu Allah. Ada 12 bulan, mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan ke-8 dan ke-9 adalah Ramadan.
10 adalah Syawal, 11 Dzulqa'dah, dan 12 Dzulhijjah. Allah pilih satu, namanya Ramadan. Inilah yang disebut dengan Syaidus Syuhur, penghulu segala bulan. Dan ini ketetapan daripada Allah. Karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Api panas, tapi api bisa jadi dingin ketika Nabi Ibrahim dibakar. Dibakar Nabi Ibrahim bukan seperti membakar api unggun biasa ya. Nabi Ibrahim itu ditahan 1 tahun, ya, kemudian disiapkan kayu bakar, kemudian dibuat galian lubang, ditaruh kayu, baru Nabi Ibrahim di tengah, baru di atasnya dihantam lagi dengan kayu, baru dibakar. Bisa jadi 1000 derajat lebih. Besi itu meleleh 1000 derajat. Ya, 1300 derajat itu baja meleleh. Jadi diyakini oleh Namrud, Nabi Ibrahim akan hangus. Tapi Allah katakan, ya naru, hai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin engkau api, dan selamat Ibrahim. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung, ini kehendak dan kuasa Allah. Seperti hari Jumat. Ya, hari Jumat itu disebut Syaidul Ayyam, penghulu segala hari. Karena ada hadis yang menyebutkan pada hari Jumat itu, ya, dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, hari Jumat adalah sebaik-baik hari di kala matahari terbit. Pada hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Dan pada hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat dia dikeluarkan dari surga. Dan paling penting, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Nah, ini rahasianya. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Kiamat itu rahasia Allah. Bahkan Al-Quran tegas dalam surah Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baqtah al-ayah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat, ayyana mursaha, kapan kiamat itu? Qul innama ilmuha inda rabbi. Nabi Muhammad disuruh menjawab. Katakan, ilmu, pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu kedatangannya kecuali Dia, kecuali Allah. Jadi kiamat ini dikatakan dalam Al-Quran, ini rahasia Allah. Sakulatis samawati wal ard. Kejadian kiamat itu dahsyat bagi penghuni langit dan bumi. Dan kemudian Allah mengatakan, la ta'tikum illa baqtah. Dan kiamat itu terjadinya ya secara tiba-tiba. Jadi tidak ada ramalan-ramalan. Kita tidak bisa dengar nanti tanggal sekian ada kiamat. Tidak ada ramalan-ramalan. Dia terjadi tiba-tiba, tapi harinya diberitahu oleh Rasulullah hari Jumat. Karena itu berhati-hati hari Jumat. Kita kadang cuek dengan hari Jumat. Padahal hari Jumat itu diingatkan oleh Rasulullah sejak malam Jumat itu sudah terhitung Jumat. Banyak baca Quran, banyak bersalawat. Pada hari Jumatnya kita mandi. Mandinya seperti mandi wajib, membasahi seluruh tubuh. Kemudian berzikir, potong kuku. Kemudian merapikan mungkin kumisnya, jenggotnya dirapikan. Datang ke masjid lebih awal. Itu hari Jumat. Kenapa? Kalau terjadi kiamat hari itu, kita paling tidak sudah siap. Beda dengan orang yang tidak peduli hari Jumat. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan pada saat hari Jumat ada seorang malaikat yang berdiri di samping mimbar. Lalu malaikat itu memegang kitab. Dan dia mencatat siapa yang masuk. Ketika khatib menyampaikan khutbah, malaikat menutup kitabnya. Artinya yang datang sholat Jumat setelah khatib berkhutbah, dia tidak ada lagi dalam catatan. Dia hanya lepas dari kewajiban Jumat, tidak berdosa, tetapi dia tidak mendapat keutamaan Jumat. Jamaah, bicara kiamat bukan biasa-biasa saja. Kalau sekarang ada gempa kita lari, ada tsunami kita lari, ada lumpur likuifaksi kita lari. Kalau kiamat bagaimana? Yauma yakunun nasu kal farasil maghfus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manusia berterbangan, bukan lagi berlari. Kiamat itu luar biasa. Manusia berterbangan seperti anai-anai.
Gunung-gunung hancur seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Bumi bagaimana? Bumi bukan gempa biasa. Gempa biasa hanya goncang, runtuh bangunan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi kami goncang dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi pecah. Dan dari perut bumi keluar benda-benda kerasnya. Itu belum terjadi, itu kiamat. Karena itu kiamat itu mengerikan. Langit bagaimana? Surah Al-Infitar, idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Langit pecah. Terbelah langit. Jatuh benda-benda langit, meteor. Air laut meluap. Ayat ini ada hubungan. Apa hubungan benda-benda langit jatuh dengan air laut meluap, tsunami di mana-mana? Lihat baskom di rumah kita, penuh air. Lempar baskom itu dengan batu sebesar bola kaki, maka airnya akan muncrat. Tsunami di mana-mana, itu akan terjadi. Itu kiamat. Karena itu di dalam surah Al-Hajj disebutkan, pada saat kiamat itu, wanita-wanita yang menyusui melepaskan anaknya. Anaknya dia tidak sadar, dia lempar. Wanita-wanita yang hamil keguguran. Dan keadaan manusia waktu itu seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Maka ketika itu terjadi pada hari Jumat, bagi orang-orang yang sudah menyiapkan diri, sekalipun dia tahu ini dahsyat, tapi lisannya pasti ingat kepada Allah Tuhannya. Orang-orang yang tidak peduli dengan Jumat, maka dia akan menghadapi kegoncangan seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Karena itu jamaah, Syaidul Ayyam diingatkan oleh Rasulullah, hari raya umat Islam setiap minggu, jangan sampai kita lalaikan. Dan khusus Ramadan ini disebut dengan Syaidus Syuhur, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat luar biasa. Mulai 1 Ramadan sampai hari ini dan nanti akhir Ramadan, semua sistem penilaian sudah Allah ubah. Ini sholat Isya tadi 4 rakaat, tapi nilainya tidak sama dengan sholat di bulan Sya'ban. Siapa yang mengubahnya? Allah. Di dalam hadis qudsi dikatakan semua amalan anak Adam, kata Allah, untuknya, kecuali puasa untukku. Hadis lain menyebutkan semua amalan anak Adam akan dinilai 10 sampai 700, tapi khusus puasa untukku. Artinya puasa ini luar biasa nilainya. Kita tidak bisa umrah ke Mekah karena uang tidak ada. Kalau umrah itu sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Raya ini. 100.000 kali Bapak Ibu sholat subuh di Masjid Raya baru sama nilainya dengan sekali sholat di Masjidil Haram. 1000 kali Bapak Ibu sholat zuhur di Masjid Raya, 1000 kali sholat zuhur baru sama nilainya sekali sholat di Masjid Nabawi. Kita tidak bisa ke sana kalau yang tidak punya uang. Tapi Ramadan, Allah buka kesempatan. Sholat Isya ini, ya, sekali memang kita kerjakan. Tapi kalau Allah mau beri ganjaran, bisa 700 kali, bahkan bisa lebih. Karena itu diingatkan di dalam hadis Rasulullah, ketika beliau menyampaikan khutbah di penghujung bulan Sya'ban, kata beliau, telah datang kepada kalian Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, yang ada satu malam pada masa itu disebut dengan Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah, pada bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Sementara hadis menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan mengharap ridha Allah semata, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi puasa bisa menyebabkan dosa-dosa kita masa lalu dihapus. Kemudian Rasulullah menyebutkan pada malamnya disunnahkan mendirikan sholat seperti sholat sebentar kita kerjakan. Hadis menyebutkan lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan sholat,
diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Inilah keagungan Ramadan. Saya sekarang berdiri di tengah Bapak dan Ibu. Saya bisa masuk ke masa lalu, menghapuskan dosa-dosa usia 50, usia 40, asal puasa dengan iman dan ihtisaban. Berpuasa dengan penuh mengharap ridha Allah, dosa kita bisa terampuni. Kalaulah takdir mengharuskan saya wafat di garis ini, artinya umur saya sampai di sini, umur biologis saya sampai di sini. Tapi karena mengisi Ramadan dengan banyak amal ibadah yang Allah janjikan berlipat ganda pahalanya, maka umur amal saya bisa beribu tahun. Ini hanya ada pada bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Karena Rasulullah berkata, celakalah orang yang ketemu Ramadan sampai pada akhir Ramadan dosanya tidak diampuni. Dia menyia-nyiakan kehadiran Ramadan. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang betul-betul untuk mengampuni dosa-dosa kita, membebaskan kita dari api neraka. Ramadan selalu hadir, tapi kita tidak. Ada saatnya ketika Ramadan datang, kita sudah tiada. Ada ribuan bahkan miliaran manusia dalam kubur sekarang menjerit, ya Allah hidupkan saya kembali. Untuk apa? Supaya saya dapat memperbaiki kembali apa yang dulu tidak saya lakukan. Itu manusia dalam kubur. Silakan baca surah Al-Munafikun ayat 99 sampai 100. Manusia menjerit dalam kubur, ya Allah hidupkan saya ya Allah untuk saya bisa memperbaiki kembali amal saya. Allah jawab, kalla. Bahasa anak muda, no way, tidak ada jalan lagi. Jangan sampai kita menyesal nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.